Semangat pagi para NLPers Indonesia, kembali lagi di channel NLP Leadership Indonesia bersama saya Michael dan Coach Antonio Sarif. Halo. Nah, Coach Antonio Sarif ini adalah seorang license trainer ya di Indonesia, langsung muridnya bapaknya NLP, Dr. Richard Bandler. Jadi buat kalian yang mau ambil lisensi untuk ngambil practitioner ataupun master, bisa langsung ke Coach Antonio Sarif. Dan kebetulan ya info bagus, bentar lagi ada yang terdekat Coach ya. Ya. Learn from home NLP practitioner. Jadi bayangin aja NLP practitioner tapi dari rumah bisa belajar ya. Nah, karena ini yang menarik, karena beliau itu Dr. Richard Bandler tidak mengizinkan kita untuk melakukan pelatihan secara online. Cuman karena kondisi COVID dan masa pemulihan, maka kami mempunyai training learn from home, hanya batasnya sampai bulan Agustus saja. Yes. Setelah bulan Agustus, kelasnya sudah tidak ada lagi karena diasumsikan semuanya everything going fine. Kecuali beda cerita ya kalau mama kondisinya nggak gitu lanjut, kita nggak tahu. Mungkin ada berikutnya. pembicaraan berikutnya. Tapi ini kesempatan langka yang bisa saya katakan ini tergantung Anda nih. Anda mau ngambil apa nggak kesempatannya gitu kali Pak Mike. Betul. Jadi ini cuma satu kali ya kesempatan saat ini. Jadi kalau untuk kalian yang mau join NLP practitioner-nya secara online, ini pas banget karena biasanya kan orang kesulitan mau ikut practitioner, mau ikut sama Coach Sarif, ya mesti ke Jakarta, mesti ke Bali, gue susah mungkin jauh. Nah ini kebetulan online bisa ambil kapan saja dan di mana saja gitu. Ya kan, walaupun nanti memang tetap harus ngambil 2 hari. Dua nanti hari. ada. Tapi itu untuk online-nya yang biasa 5 hari bisa enggak, bukan 5 hari dong, 10. 10 hari ya, 10 sesi ya. 10 sesi. Bayangin aja. Puas sama Coach Antonio Sarif ya. Nanti linknya ada di bawah kalau untuk yang mau daftar. Kemudian juga jangan lupa sebelumnya di like dan subscribe dulu channelnya di NLP Leadership Indonesia. Karena apa? Untuk kita saling berkembang gitu ya. Jadi kan memang untuk channel ini banyak mungkin yang bertanya, NLP itu apa sih? Gimana untuk jadi lifestyle? Lengkap semua dibahas tuntas secara pas dan tepat di sini ya. Nah, untuk Episode sebelumnya bisa ditonton ya. Jadi kalau kita bicara mengenai emotional intelligence, jadi kalau pertama itu kita ada self awareness Coach ya, kemudian ada self regulation, kita harus seperti apa, kemudian motivasi untuk bangkit kayak kemarin misalnya udah dari rock bottom, apa yang jadi motivasi. Dan orang emotional intelligent adalah orang-orang yang mempunyai emotional intelligence tinggi adalah orang yang sukses. Yes, betul, bukan IQ ya. Bukan IQ. Jadi IQ banyak kan sekarang kita lihat di Facebook orang tes IQ keluar angka gitu kan ya. Tes IQ pada pertanyaan juga kanan kiri oke gitu buat gue, tapi kok keluarnya tinggi IQ gue gitu kan, kayak IQ-nya apa nih? Nah, ya. Ini dibahas di sini secara NLP ya. Jadi kok kemarin sudah 3, sekarang kita masuk ke yang keempat. Empati. Oh, empati. Empati. Jadi ulang lagi ya. Jadi yang pertama adalah kita belajar mengenai kesadaran bahwa kalau kita punya problem. Yes. Jadi kalau kita sadar punya problem, maka kita bisa kontrol. Yang kedua adalah kemampuan kita untuk mengelola emosi kita. Kemampuan ketiga adalah kemampuan kita untuk melakukan bounce back supaya kita bisa bangkit lagi. Dan kemampuan keempat, ini yang menarik. Tadi kan tentang diri sendiri, sekarang adalah kemampuan kita tentang orang lain. Kemampuan tentang orang lain maksudnya apa? Yang namanya kita dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, pasti kita harus menyadari bahwa orang depan kita bisa jadi ada problem. Jadi kalau kita tahu dia problem, maka kita bisa empati. Bahkan ada penelitian, pemimpin-pemimpin yang empatinya sangat tinggi, maka dia bisa menjadi pemimpin yang lebih keren dan dianggap lebih dipuja-puja lah ya, dianggap lebih bagus. Nah, kita mulai masuk ke tentang empati. Nah, coba kita bedah dulu ya, empati. Kalau menurut Pak Michael ya, empati itu apa? Menurut Pak Michael? Empati itu rasa iba atau mungkin merasa sudah pernah sama-sama merasakan hal yang sama sehingga muncul empati atau apa ya? Bisa juga kayak begitu. Empati juga bisa berarti adalah kita melihat ada orang di depan kita yang lagi punya masalah, kita bisa merasakan masalahnya. Yang paling sering dipakai kan pada saat masa COVID ini kan adalah ketika para tukang ojol yang nggak punya uang, maka yang kita lakukan adalah mensupport, memberikan beras kepada mereka. Itu yang disebut kategorinya adalah beli empati. Menu dilebihin gitu ya. Menu dilebihin itu empati. Nah, banyak orang yang katanya pemimpin tidak mempunyai empati adalah ketika kondisi rakyat susah, tapi dia malah berfoya-foya. Kalau nggak salah kan sempat ada pembahasan Thailand ya kalau nggak salah ya.
Mungkin, Coach. Nggak tahu ya. Raja Thailand itu ketika rakyatnya lagi pada saat kondisi ini, Raja Thailand malah pergi di satu negara Eropa, dia bersama seluruh selir-selirnya malah di kamar, menikmati kehidupannya. Jadi malah berfoya-foya, itu sempat jadi heboh. Mungkin dia berempati sama selirnya mungkin, Coach. Exactly. Kondisinya lagi. Tapi kita jangan gosip, kita jangan gosip. Nah, tapi maksudnya itu adalah empati. Jadi pengertian empati adalah kita bisa mengerti bebannya masyarakat atau bebannya orang lain dan kita pahami dulu. Nah, itu proses empati. Nah, dari situ barulah kita bisa melanjutkan komunikasi yang bagus. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa punya empati? Ada beberapa metode yang bisa dilakukan, Michael. Yang pertama, kita memahami yang namanya micro expression. Micro expression itu kayak film Lie to Me itu, Lie to Me, betul. Gerak-gerik. Betul. Jadi lie to me. Jadi minimal kita bisa tahu mimik muka orang yang lagi sedih. Ya, jadi maksudnya gini contoh. Jadi di film Lie to Me kita bicara ya, jadi kalau misalkan orang lagi sedih, itu kita bisa tahu dia lagi sedih. Kalau dia lagi marah, lagi susah katanya. Susah itu bisa jadi sedih juga kan? Ya karena sedihnya karena susah. Ya bisa ya. Jadi bisa sedih, bisa juga karena dia mah ada aja ya. Bisa juga karena lagi marah. Oke. Betul ya? Jadi dia marah atau dia lagi kecewa, itu bisa kelihatan dari mimik mukanya. Nah, jadi misalkan kita ambil contoh, ya walaupun saya tidak akan membahas di sini karena memang ada pakarnya di Indonesia. Pakarnya khusus, ada spesialis khusus untuk micro expression. Ya. Nah, saya ambil contoh yang sederhana. Kalau sedih, ciri-ciri yang paling gampang adalah pasti kalau kita ngomong di bibirnya kan kayak melengkung tuh. Ke bawah tapi ya. Ke bawah. Jadi kayak melengkung ke bawah kalau film-film ya. Kayak jadi emoji di WhatsApp gitu ya. Ke bawah. Nah, terus berarti matanya agak cenderung turun alisnya, Bro. Nah, itu contoh sedih. Nah, berarti kalau orang sedih, kita tahu dia sedih, maka kita berempati. Jangan malah dia lagi sedih, kita malah semangat. Lu muka sedih mulu, hidup lu sengsara. Ya, ada tambah marah. Malah di-encourage untuk sedih. Jadi malah tambah marah. Jadi artinya itu loh yang saya kasih gambaran. Jadi kita bisa memahami. Begitu juga ketika kita melihat ya mendadak karyawan kita tadinya ceria, minimal itu dulu deh. Istilahnya kalau dalam konteks kita empati adalah baseline. Apa maksudnya baseline? Misalnya sampai contoh, ciri-cirinya Michael apa yang biasa dilakukan? Suatu ketika Michael tidak melakukan ciri-ciri itu, karakter itu. Misal contoh, Michael misalkan orangnya senyum, ketawa. Satu ketika nggak tahu kenapa dia nggak senyum. Ya mungkin nanti dia alasan lagi sakit gigi kan, bisa jadi kan? Atau yang biasa alasan utama dompetnya kosong, itu udah pasti. Bisa jadi kan, bisa jadi gitu. Nah, jadi tugas kita adalah kita mencari tahu tentang itu dulu. Oke. Dapat ya? Jadi empati, itu yang pertama. Sampai sini oke? Nah, dapat ya? Jadi kita bisa memahami empati. Begitu juga dengan pasangan. Nah, kadang-kadang misalnya sambil contoh. Saya mulai mengamati, dulu saya nggak pernah mengamati. Jadi misalkan istri saya punya kebiasaan, dia suka kalau lagi membereskan rumah, itu kelihatan banget mukanya tegang. Nah, kalau mukanya tegang, itu saya pasti nggak ganggu tuh. Udah dilempar sapu. Karena kalau mukanya tegang, itu akan terjadi emosi nanti yang muncul. Jadi lebih baik saya nggak ganggu. Ya, nah jadi misalnya sambil contoh, itu yang pertanyaan yang paling gampang sederhana. Jadi artinya empati adalah melihat itu. Yang kedua, ketika saya ambil contoh, saya dulu berasumsi nih, ketika dia mukanya lagi tegang, saya bantu, dia malah marah. Nah, kadang-kadang kita sebagai pasangan bingung. Dibantu salah, nggak dibantu salah. Betul. Ternyata dia nggak mau dibantu. Tetapi ketika badannya capek, tolong dipijit gitu loh maksudnya. Itu maksudnya empati. Jadi kita melihat, oke, dia nggak mau diganggu, makanya tadi pakai self regulasi kan? Berarti self awareness dong. Berarti kita harus memakai teknik berikutnya. Bagaimana caranya kita berempati kepada dia ketika dalam melihat kondisi itu. Jadi kalau istilah saya gini, kita masuk ke dalam sepatunya dia. Perceptual position lagi. Oke, NLP banget nih ya. Jadi kalau kita menjadi dia, ketika saya sama kayak contoh saya lagi sibuk gitu ya, saya diganggu, saya nggak mau diganggu, saya lagi mau fokus. Bahkan saya tahu nggak salah kemarin saya nonton video YouTube-nya Sule ke rumahnya Melly Guslo sama Anto Hood. Rupanya Anto Hood itu kalau lagi bikin musik itu nggak mau diganggu.
Jadi katanya kalau di dalam ruangan nggak boleh diganggu sama sekali. Kalau diganggu, saya nggak tahu ada apa. Tapi intinya nggak boleh diganggu. Itu benar-benar nggak boleh diganggu. Lagi momen-momennya dia. Nah, jadi itu juga sama. Jadi ada momen-momen yang dimana dia nggak mau diganggu. Tapi baik lagi, kalau pasangannya mengerti. Betul. Kadang kan malah berasumsi yang lain gitu. Betul. Kan. Jadi udah nggak peduli sama gua, kok nggak ada waktu buat. Nah, itu. Okay. Jadi maksud pengertian empati adalah bukan hanya suami yang belajar, pasangan juga belajar. Betul. Begitu juga seorang pemimpin, ketika kita empati, kita melihat situasi-situasi itu. Dapat ya? Jadi yang pertama tadi adalah perceptual position. Yang kedua adalah micro expression. Oh, tadi micro expression yang pertama. Dan micro expression juga termasuk body language loh. Ya, cara gerak tubuhnya juga ya. Ini kan gayanya Michael nih ya. Kalau Michael lagi kebetulan dia perokok. Kalau dia gaya merokok, dia biasanya sambil main game, dia sambil ngerokok, duduknya begini dia. Tuh dia gini, ini dia. Tapi kalau mendadak dia ngerokok, terus dia masuk tangan satu di celana, dia jalannya bolak-balik, berarti bukan baseline dia. Biasanya lagi dapat prospek gede kayak gitu. Nggak, kalau prospek beda, bukan lo beda bro. Oh gitu. Jadi maksudnya artinya, itu maksudnya baseline. Nah tugas kita adalah baseline. Masa kita sama pasangan nggak tahu baseline-nya? Betul. Kebiasaannya ya sehari-hari. Jujur, saya dulu nggak tahu. Sampai bertahun-tahun dan saya baru menyadari bahwa ada baseline-nya. Jadi kau bisa tahu karena belajar. Belajarnya dari ada problem biasanya. Ada problem, jadi ada idealnya. Balik lagi kan sama ya. Betul. Jadi menyadari nggak bahwa yang idealnya itu seperti apa harusnya. Jadi ada patokannya ya. Berikut ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah jadi micro expression atau baseline. Micro expression, body language. Kemudian kita tahu posisinya dia. Yang ketiga adalah ketika dia bercerita, dia menceritakan satu emosi tertentu, tugas kita adalah meripit ceritanya. Mengulangi khususnya emosi. Misalnya, Coach, gue lagi bingung. Kita stop, berhenti, karena biasanya enggak ya, sambil pegang handphone. Oh, kenapa bro? Betul nggak? Yang Anda harus lakukan, stop. Oh iya, ada apa ya? Gimana? Ayo, silakan, gue dengerin. Kok kayaknya gue lihat lu kayaknya nggak nyaman ya kondisi lu. Iya nih coach. Nah itu masuk kategorinya adalah empati, listening. Listening yang benar bukan hanya cuma dengerin. Oh ya, terus, oke, terus gimana? Oke, kan begitu ya. Itu yang kategori yang disebut tidak empati. Mungkin kalau bahasa Inggris ke Indonesia agak rancu kan ya. Jadi kalau bahasa Indonesia dengar gitu doang ya. Oh ya. Dengar, mendengarkan. Padahal kalau bahasa Inggris itu ada dua ya. Ya, hearing dan listening. Hear dan listen. Jadi mungkin bukan sekedar hear yang tadi ya. Mungkin listen, bener-bener kita ada buat orang. Nah, jadi bukan basa-basi mendengar, tapi benar-benar mendengar. Jadi yang paling sulit adalah yang ketiga. Yang sulit yang pertama adalah menjadi posisi dia. Yeah. Kedua adalah mendengarkan, memahami body language baseline-nya. Padahal kita menikah bertahun-tahun aja pun kadang-kadang nggak pernah tahu tuh baseline-nya. Jujur, nggak. Bahkan baseline anak aja kita nggak tahu loh. Kecuali seorang ibu kepada anak. Kalau ibu ke anak tahu, karena baseline. Tapi seorang bapak kepada anak, bapak kepada pasangan kadang-kadang nggak tahu. Dan pasangan kepada suami juga nggak tahu kadang-kadang baseline. Kadang nggak paham ya? Padahal nggak paham. Kenapa nggak paham? Karena kebanyakan yang ada di mereka mulutnya dulu, bukan matanya melihat dan dia bisa merasakan. Oke, mungkin itu dulu yang di video kali ini tentang empati. Iya. Ya. Nah, nanti kita masuk yang kelima, yang terakhir adalah bagaimana caranya bersosial skill sehingga mempunyai emotional intelligence yang baik. Ini social skill nanti yang terakhir. Iya nggak? Nah, saya cuma mengatakan kalau Anda mau menjadi orang yang punya emotional intelligence yang baik, Anda harus belajar dengan orang yang pas dan tepat, dengan teknik yang pas dan tepat. Semua orang banyak bisa ngajar. Betul. Tapi belum tentu orang itu adalah orang yang mempunyai pengalaman yang pas dan tepat. Saya Coach Antoni Sarif dan saya Michael dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa.